Sering ngobrol, terus kita minta pengertian sama istri. Sekarang abang ini lagi bisa untuk penghasilan pas-pasan, Neng. Kalau nanti misalkan Neng mau apa aja, nanti abang kasih. Terus sering-sering lah kalau kita sudah misalkan terlanjur memilih wanita yang tadinya hidup bahagia bersama orang tuanya, terus kita malah menjadikan apa sih, istri kita tuh menjadi sederhana bersama kita. Sudah kita membawa kesederhanaan, nah kita harus memberikan keromantisan sama istri gitu. Jadi kita jangan suka menyalah-nyalahkan, apalagi kalau sudah kita tidak tertarik gitu ya, udah jenuh gitu, udah mumet banget kok aku udah sering disalah-salahkan atau apapun, kemudian jalannya malah berselingkuh, itu tidak baik ya, itu tidak baik. Kalau jadi jangan pernah adanya perselingkuhan ya. Kalau kita sudah tidak suka, kalau kita sudah jenuh, kita sudah banyak memperbaiki diri, terus kita juga sudah meminta kepada istri untuk meminta pengertian, jangan selingkuh ya. Kalau istrinya belum mengerti saja jangan selingkuh. Sudah saja meminta jalan gimana caranya, solusinya bersama istri secara baik-baik gitu. Jangan malah mengambil jalan untuk berselingkuh, itu salah ya teman-teman. Kenapa di sini wanita selalu benar? Ada statement kalau wanita itu selalu benar. Kenapa? Karena begini, sebelum menikah kan kamu tidak asal comot kayak kamu misalkan beli tempe, sama aja kan kalau tempe ya. Terus asal comot aja gitu kan kalau misalkan kita belanja gitu. Nah, kalau wanita ini kan sebelum kamu nikahin pasti kamu juga harus kenal dulu sama dia, kenal dulu sama orang tuanya, sama lingkungannya, sama keluarganya gitu kan. Nah, kenapa setelah menikah sama kamu misalkan ya, kok si perempuan ini kata kata kamu kurang bersyukur, dikasih uang segimana kurang aja. Nah, dulunya itu si wanita ini seperti apa, kamu harus mengerti. Terus ada juga yang mengeluh, istri saya kurang ibadah katanya gitu kan. Nggak suka ibadah, jarang ibadahnya. Nah, kamu sebelum memilih istri kamu itu seperti apa dulunya gitu. Terus kalau memang katanya, "Enggak kok, waktu aku sebelum menikah istri saya begini begini begini, sekarang berubah." Kenapa bisa berubah? Makanya harus introspeksi diri karena laki-laki itu kan pemimpin ya. Jadi pemimpin itu, makmum itu kan mengikuti imam gitu. Nah, gimana kamu mendidik istri kamunya gitu? Apakah sudah benar? Jadi mengapa statement perempuan itu selalu benar ya karena seperti itu. Jadi kamu yang memilih gitu kan wanita itu seperti apa. Kamu sudah tahu wanita itu tuh sebelum menikahi kamu tuh dia tuh seperti apa gitu. Nah, kalau kita ingin hidup sederhana, cari dan pilih wanita yang sederhana. Kalau misalkan kita bisa mampu untuk nantinya membahagiakan istri kita, enggak pandang itu tuh harga berapa atau berapa, terus biasa calon istri kita tuh sama orang tuanya gitu ya, semuanya diturutin, gak apa-apa, kita bisa berarti untuk memilih wanita yang bisa juga meneruskan gitu kan orang tuanya, karena kita menjadi pengganti orang tuanya, entah itu dari tanggung jawab, entah itu dari nafkah, entah itu pokoknya semuanya itu menjadi penanggung jawab kita, jadi kita nerusin gitu. Jadi jangan sampai kita memilih seorang wanita yang tadinya dulu sama orang tuanya itu diberikan kebahagiaan, mau apa-apa diturutin, terus sama kita diajak sederhana dan dia nggak bisa gitu. Kecuali kalau kitanya memang bisa merubah dan adanya komitmen gitu sebelum sama calon istri kita. Misalkan cowok yang sederhana nih milih perempuan yang orang kaya misalkan. Nah, terus ada komitmen bersama perempuan tersebut. Nanti kalau sama saya diajak sederhana loh. Nah, tapi kita bisa merintis usaha dari nol misalkan. Nah, mempunyai komitmen itu beda lagi gitu ya, teman-teman. Sebagai seorang suami, sebagai laki-laki kita perlu tahu ya, bahwa kalau kita ingin lancar rizkinya itu harus membahagiakan istri. Jadi bahkan ya kalau kita ingin lebih besar juga pahalanya, itu dengan mengajak jalan-jalan istri saja ya, bagaikan kita wukuf. Jadi pahalanya itu sama seperti kita wukuf gitu.
Gak usah muluk-muluk, istri itu cuman dibawa jalan-jalan setiap pagi, misalkan olahraga, maraton gitu, jalan gitu ya. Terus digandeng tangannya, terus kita tuh sering berterima kasih sama istri. Udah, terus kalau misalkan kita minta tolong ke istri, mau nyuruh, itu harus ada kata tolong ya. Jangan kita menyuruh menyuruh tapi bahasanya nggak ada kata tolong. Itu membuat istri pasti senang, membuat istri bahagia walaupun hanya sebatas itu, karena istri itu ya, dia dari perasaan gitu. Senangin aja perasaannya, senangkan aja perasaannya, hatinya, bahagiakan hatinya, itu dia pasti insya Allah akan bersyukur di situ. Jadi jangan berpikir kalau wanita itu kok susah banget sih dibahagiainnya. Salah kalau berpikir seperti itu. Hati, senangkan hatinya, perasaannya gitu. Dan untuk seorang istri, seorang wanita ya, kalau kita ingin suami kita lancar rizkinya, kita jangan marah-marah sama suami. Harus sabar, harus memberi semangat sama suami. Terus apalagi, kita jangan ya, suami kita melakukan kesalahan apapun, itu jangan dalam hati kita apa ya namanya, sakit banget terus kemudian kita menyalah-nyalahkan, karena itu juga ngaruh sama rizki suami gitu. Jadi kita harus punya rasa gini, kadang kalau misalkan kita tuh disakitin sama suami, harus ya Allah gitu ya, eh, kuatkan hati ini. Terus kamu tuh harus berdoa buat rizki keluarga gitu, karena kan ketika kamu itu menangis karena kamu sakit hati, insya Allah doa kamu itu akan dikabulkan oleh Allah. Makanya berdoa yang baik-baik gitu. Itu luar biasanya perempuan. Perempuan itu kalau kita sudah menangis kemudian kita berdoa, doakan yang baik-baik, insya Allah akan terkabul. Jangan berdoa yang tidak baik. Sekalipun itu kita merasa sakit hati, entah itu dari perkataan suami gitu atau perlakuan suami, kita harus berdoa yang baik-baik, karena akan ngaruh kan ke rizki kita, ke rizki suami kita, ke rizki keluarga kita gitu. Nah, satu lagi teman-teman, buat perempuan nih, kita hidup di dunia ini tujuannya apa? Tujuannya itu kan kita mengumpulkan ibadah. Apalagi seorang wanita itu sudah ada tiket untuk masuk surga gitu, dan itu tuh semuanya berhubungan dengan suami. Yang pertama kita menjaga kehormatan kita ya. Yang kedua kita menjaga sholat 5 waktu kita. Yang ketiga kita apa namanya, menghormati suami kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Eh, wanita akan dimasukkan ke surga lewat pintu mana saja jika ia berbuat tiga: sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan taat kepada suaminya." Nah, taat kepada suaminya itu yang tadi, dia sudah menjaga kehormatannya, dia menjaga hartanya dikala suaminya tidak ada, dan patuh dan taat kepada perintah suami selama itu perintah di jalan Allah, selama itu perintah beribadah gitu. Kalau kalian mengamalkan yang tiga tadi, insya Allah kalian akan masuk pintu surga lewat pintu mana saja gitu. Betapa senangnya kan para perempuan, betapa indahnya gitu, betapa apa ya namanya, dengan kebahagiaan gitu ya, kita itu untuk masuk surga itu melewatinya dengan kebahagiaan apa? Dengan cara sholat 5 waktu ya, berpuasa, dan juga taat kepada suami gitu. Untuk itu dalam rumah tangga makanya kita harus sering ngobrol-ngobrol sama suami gitu ya. Sering berkomunikasi. Untuk apa? Untuk kita itu supaya saling bisa mengingatkan. Terus kita juga harus bisa saling merencanakan gimana ya ini kehidupan kita ke depannya harus seperti apa, merencanakan usaha atau merencanakan keuangan gitu, atau merencanakan mendidik anak gitu. Jadi kita harus sering-sering berkomunikasi dengan suami. Terus suami juga harus sering-sering berkomunikasi dengan istri gitu. Karena ya, rizki yang menimpa, yang datang pada kita itu ya dalam rumah tangga itu gimana seorang suami istri itu mendirikannya gitu, dengan dari ibadahnya, dengan dari cara memperlakukan kalian saling pasangan, dengan cara mendidik anaknya seperti apa gitu kan, apakah sudah baik. Nah itu
rizki insya Allah akan lancar kepada keluarga yang sakinah mawadah warohmah gitu, saling menerima, mengingatkan dalam hal ibadah gitu. Terus suami mengajak istrinya untuk sholat malam, untuk berzikir. Terus kalau sholat subuh juga saling membangunkan. Kalau istrinya yang masih tidur, suami yang bangunin. Kalau misalkan suaminya yang masih tidur, istri yang bangunin gitu. Jadi harus saling, kalau dalam rumah tangga itu harus saling mengingatkan dalam hal ibadah. Terus harus saling berkomunikasi ya. Bahkan ada amalan-amalan suami istri itu beribadah ya, sholat malam untuk memperlancar rizkinya, untuk memperlancar hajatnya, berzikir 1000 kali, berzikir 1000 kali, istrinya 500, suaminya 500. Jadi bareng-bareng gitu zikirnya, bareng-bareng ibadahnya. Nanti aku kasih penjelasannya untuk suami istri ya, amalan-amalannya apa dan dikerjakan bareng-bareng agar kalian kompak, agar kalian saling semangat, agar kalian menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, dan juga insya Allah mendapatkan anak yang soleh solehah. Nah, jangan lupa juga sebelum tidur berwudu ya teman-teman, sebelum pergi beraktivitas juga berwudu, sebelum pergi kerja, sebelum pergi berdagang, berwudu dulu gitu ya. Tapi kan katanya kalau misalkan kita lagi jalan terus kentut gimana? Karena apa? Kita itu tidak pernah tahu ya akhir akhir dari hidup kita. Kalau kita dalam keadaan suci, kita kan nggak tahu di jalan apakah kita nanti di jalan meninggal. Tapi kita keadaan suci, kita punya wudu, ya kan? Insya Allah husnul khotimah. Setiap kita mau melakukan aktivitas kita Nah, itu saja saran dari aku. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan nanti VT selanjutnya aku akan kasih amalan buat kalian yang rumah tangga suami istri ya, untuk bisa kompak gitu untuk mengamalkan zikiran-zikiran dan juga sholat hajatnya. Tunggu ya VT berikutnya, dan jangan lupa kalian subscribe dan juga jangan lupa untuk like, comment, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.